Bab 628. Golden Ye pulang. Davin Ye sekali lagi menggunakan taktik mengalah untuk menang, membuat Audrey Han tak bisa berkata-kata. Seolah takut Audrey Han merasa risih jika terus membahas topik itu, Davin Ye tak lagi membicarakan tentang rencananya mengejarnya dan menanyakan tentang pekerjaan desainnya. Harus diakui, Davin Ye memang pria yang sangat suka berbicara, dan ia juga sangat pandai. Ia tahu apa yang harus dibicarakan, dan apa yang sebaiknya tak dibicarakan. Akan sangat menyenangkan tinggal bersama orang seperti ini, dalam segala aspek, ia akan selalu memikirkanmu, baik selama berpacaran maupun menikah. Sayangnya, Audrey Han tak memiliki perasaan terhadapnya. Maka, semenyenangkan apapun ia, Audrey Han merasa ini tak ada artinya. Ia hendak memberitahu Davin Ye agar tak perlu membuang-buang waktu dan tenaga untuk mengejarnya. Karena ia takkan mungkin menikah dengannya. Tapi melihat sikapnya, sepertinya meski ia mengatakan hal ini, Davin Ye tetap takkan menyerah. Audrey Han mendesah dalam hati. Sebenarnya, apakah yang telah dilakukannya, hingga Davin Ye bisa menyukainya selama ini? Tak lama setelah Davin Ye dan Audrey Han pergi, sebuah mobil hitam berhenti di depan perusahaan. Arthur Xiao menatap Golden Ye melalui spion tengah. "Tuan Ye, Anda tak ingin pulang dulu untuk beristirahat?" Golden Ye mendongak, tatapan matanya tampak sangat tajam dan dingin. Meski begitu, hal ini tak dapat menutupi ketampanannya. "Apa yang kau bicarakan?" jawab Golden Ye dengan dingin. Sudah sangat lama ia tak bertemu wanita itu, ia ingin memberinya kejutan. Setelah tak bertemu cukup lama, bagaimana reaksinya begitu melihatnya? Arthur Xiao pun terdiam. Tengah malam tadi, ia tiba-tiba menyuruh Arthur Xiao membelikan tiket pulang ke China, dan begitu tiba di sini, ia langsung menuju kantor Nyonya Muda. Apakah pesona wanita memang sehebat itu? Memikirkan hal ini, Arthur Xiao kembali teringat gadis itu dan melamun, apakah ia masih marah padanya? Golden Ye masuk ke lift, dan kebetulan bertemu Talita yang hendak keluar. Saat melihat Audrey Han keluar bersama Davin Ye tadi, Talita merasa tidak senang. Ia selalu merasa Audrey Han dan Golden Ye adalah sepasang kekasih, tapi yang dilihatnya malah kejadian itu. CEO Blue Sky Corp itu menatap Audrey Han dengan ekspresi penuh cinta, sama sekali tak berusaha menyembunyikannya. Dan kini Golden Ye tiba-tiba muncul di kantor, ia pasti hendak menemui Audrey Han. Melihat Golden Ye hendak masuk ke lift, Talita berseru, "Tuan Ye." Golden Ye menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh, ia mengenalinya sebagai salah satu karyawan perusahaan ini. "Ada apa?" Talita menggigit bibirnya dengan gugup, apakah Tuan Ye hendak menemui Audrey? Ia sedang tak di kantor. Tak di kantor. Golden Ye mengangkat alisnya, mendengarnya membicarakan Audrey Han, akhirnya Golden Ye menoleh menatap Talita. Tatapannya sangat dingin, membuat Talita gemetaran. "Bisakah kau memberitahuku, kemana ia pergi?" Talita menggeleng, "Sebenarnya aku tak tahu secara detail, tapi seharusnya ia pergi untuk mendiskusikan pekerjaan." "Mendiskusikan pekerjaan? Sayang sekali." Golden Ye hanya mengatupkan bibirnya, tak mengatakan apapun. Bagaimana jika Tuan Ye menunggunya di kantor? Seharusnya ia akan segera kembali. Menunggunya. Golden Ye mengerutkan kening. Ia sama sekali belum tidur, ia bergegas pulang untuk menemuinya. Bukankah jika ia pergi tanpa bertemu dengannya, semua ini malah akan sia-sia? "Baik," jawab Golden Ye. Talita memencetkan lift untuknya. Sementara Davin Ye dan Audrey Han mengobrol, seluruh masakan telah disajikan. Davin Ye terus mengambilkan makanan untuknya, Audrey Han akhirnya berkata, "Aku tak bisa makan sebanyak ini. Ambillah untuk dirimu sendiri saja." "Kenapa begitu terburu-buru? Seharusnya masih ada cukup waktu sebelum saatnya kembali bekerja." "Benar," Audrey Han mengangguk,
tapi tidakkah kau melihat kantung mataku? Kemarin malam aku tak bisa tidur, aku ingin segera kembali dan beristirahat sejenak. Katanya tanpa basa-basi. Davin Ye tertegun sejenak, lalu tertawa. Maafkan ketidakpekaanku. Aku hanya ingin makan bersamamu. Kalau begitu, jika kau sudah selesai makan, aku akan segera mengantarmu kembali. Audrey Han berpikir sejenak, lalu berkata, tak perlu mengantarku, aku kembali naik taksi saja. Ia meraih tisu dan mengelap mulutnya. Melihat bekas lipstiknya di tisu itu, ia tahu lipstik di bibirnya pasti telah memudar. Ia pun berkata, aku saja yang mentraktir makan kali ini. CEO Davin pergi dulu saja, aku ke toilet dulu. Audrey Han pergi ke toilet, mengeluarkan bedak dan lipstiknya, mencuci tangan, lalu memperbaiki make up-nya. Berdandan tak boleh dilakukan setengah-setengah. Apalagi ia sedang mengenakan lipstik warna cerah, setelah makan, warnanya jadi sangat pudar dan tidak rata. Setelah selesai membetulkan make up-nya, saat ia hendak ke kasir untuk membayar, ia terkejut melihat Davin Ye masih menunggunya. Kenapa kau? Mendengarnya, Davin Ye segera menoleh dan menyadari Audrey Han telah membetulkan make up-nya. Bibirnya yang merona seperti plum yang sudah matang, tampak sangat cerah dan menggoda. Davin Ye menatapnya lekat-lekat, lalu mengulurkan tangannya dan mengelus rambut Audrey Han. Mana mungkin aku pergi duluan dan meninggalkanmu di sini? Audrey Han tertegun. Ia tak menyangka Davin Ye tiba-tiba mengelus rambutnya di hadapan banyak orang. Ia tak sempat menghindarinya. Ia hendak mundur, tapi Davin Ye telah menarik kembali tangannya. Ayo, bukankah kau mengantuk? Aku akan mengantarmu kembali. Davin Ye melangkah maju, hendak menggandengnya. Audrey Han segera mundur untuk menghindarinya. Lalu dengan langkah tergesa-gesa keluar dari restoran. Davin Ye menatapnya dari belakang dan berjalan mengikutinya. Sepanjang perjalanan pulang, Audrey Han hanya diam dan memejamkan mata, tampak sangat lelah. Davin Ye pun tak mengganggunya. Saat telah dekat, Davin Ye tiba-tiba mendapati sebuah mobil terparkir di depan perusahaan. Plat nomornya yang familiar membuatnya memicingkan mata dan memelankan laju mobilnya. Kenapa ia pulang secepat ini? Bukankah dari jadwalnya, seharusnya besok ia baru pulang ke China? Audrey Han sebenarnya tak tidur, hanya memejamkan matanya dan berpura-pura tidur. Ia takkan bisa tidur nyenyak di mobil Davin Ye. Melihat mereka sudah dekat kantor, ia pun merapikan bajunya dan bersiap turun dari mobil. Bersambung.